bukan hewan. Oh, jadi hewan nih bang? Ya, yang bisa ngaji. Monyet. Lu udah nyerah belum? Nyerah. Lu mau tau nggak hewan apa? Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. TikToker Galilos diringkus Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Metro Jaya pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Penangkapan Gali terkait dengan dugaan penyebaran kebencian dan penistaan agama melalui media sosial. Diketahui Galilos sebelumnya mengunggah konten pelesetan zikir dan taus. Penangkapan Galilos dibenarkan oleh Kepala Subdirektorat Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ardian Satrio Utomo. Galilos merupakan konten kreator TikTok dengan jumlah pengikut lebih dari 90.000. Gali seringkali mengunggah konten hiburan, namun tak jarang mengundang kontroversi. Gali sendiri dikenal dengan konten prank dan video bertaglin apaan tuh. Ia selalu berpenampilan nyentrik, dan rambut klimis yang hampir botak. Galilos sendiri bernama asli Noval Aji. Pria asal Bekasi ini telah meniti karirnya sebagai kreator konten sejak 2019 lalu. Bukan pertama kali Gali menuai kontroversi. Ia sebelumnya juga pernah melakukan prank terhadap seorang sopir ojek online dan menudingnya rampok. Di video lainnya, Gali juga mengganggu seorang tukang pengantar gas. Ia berpura-pura mengambil tabung gas hingga tukang tersebut panik. Dalam video yang viral, Gali sebelumnya memberikan tebakan kepada salah satu anak laki-laki. Ia bertanya hewan apa yang pandai mengaji. Awalnya, anak tersebut menjawab ikan paus sebagai pelesetan Pak Ustadz. Namun, Gali tidak puas dengan jawaban tersebut dan meminta jawaban lainnya. Setelah anak tersebut menyerah, Gali sontak memberikan jawaban. Ia mengucapkan kalimat taus yang dimodifikasi. Berikut video unggahan dari Galilos yang dianggap mempermainkan Al-Quran. Monyet kali ya bang? Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya bang? Paus. Pak Ustadz. Selain Pak Ustadz apaan? Apa ya? Baru tahu. Hah? Baru tahu. Kira-kira apa lagi? Monyet kali ya bang? Salah. Apa ya bang? Yang ada di pikiran lu apa tuh? Hewan apa yang bisa ngaji? Paus bang? Emang paus bisa ngaji? Ora. Yang ada di otak lu apa? Cimol loh. Ini cimol loh. Itu kan makanan bukan hewan. Oh, jadi hewan nih bang? Ya, yang bisa ngaji. Monyet. Lu udah nyerah belum? Nyerah. Lu mau tau nggak hewan apa? Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bener nggak? Pihak kepolisian selanjutnya melakukan gelar perkara dan menetapkan Galilos sebagai tersangka. Setelahnya, pihak kepolisian melakukan penjemputan paksa atau penangkapan terhadap Galilos. Galilos saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Atas kasus tersebut, Galilos dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim sudah semestinya kita senantiasa mempelajari Al-Quran dengan baik, bukan sebaliknya malah menjadikan Al-Quran sebagai bahan bercandaan. Karena sesungguhnya Al-Quran mempunyai banyak keistimewaan, di antaranya dapat memberikan syafaat di hari akhirat kelak. Berikut penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang keistimewaan Al-Quran. Ia dijaga oleh Allah sampai semua kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran menjadi saksi untuk kita, pemberat mizan kita, syahidun lana atau syahidun alaina. Ia bahkan menjadi syafaat bagi orang-orang yang mau mencintai, mendekat, berinteraksi dan mengamalkan kandungannya. Syafi'an li ashabihi. Nabi menegaskan, ia bisa menjadi syafaat untuk sahabat-sahabatnya, untuk yang gemar mencintai dan mengamalkan isinya. Itulah Al-Quran. 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat kurang lebih, 52.000 kosakata. Keseluruhannya bukan sekedar kalimat-kalimat yang dibacakan. Betul, membaca mengantarkan kita pada kedamaian, ketentraman. Itulah Al-Quran. Membaca sesungguhnya adalah gerbang untuk mendalami makna. Kita membaca Quran untuk tahu isinya. Kita baca Al-Quran untuk mendalami maknanya. Dan seluruh makna Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, adalah kurikulum kehidupan. Sekali lagi, tidak hanya berlaku di era Nabi, tapi era setelahnya sampai kita kembali kepada Allah. Itulah sebabnya, kemajuan Islam itu dicapai ketika umatnya mampu dekat, memahami, dan mau mengamalkan isi Al-Quran.
Silahkan kita bisa cek bagaimana Islam bisa berkembang sampai dengan ke Afrika, sampai dengan ke Eropa di Andalusia, bahkan sampai dengan ke Nusantara, datang tanpa ada peperangan dengan penuh kedamaian dan memberikan satu perubahan pada kehidupan masyarakat di tatanan Nusantara. Semua berkeadilan sosial. Yang tadinya didapati ada kasta-kasta, tingkatan-tingkatan dalam berkehidupan. Masyarakat sungkan untuk bergaul satu dengan yang lainnya karena ada sekat dan batas-batas. Islam datang memberikan sifat berkeadilan sosial untuk semua. Islam datang mengajarkan cara berketuhanan yang Maha Esa yang benar. Islam datang memanusiakan manusia sehingga konsepnya datang dengan keadilan dan penuh dengan keadaban. Islam datang menyatukan sehingga persatuan itu dirasakan begitu baik. Islam datang dengan suasana kerakyatan yang begitu baik, yang dipimpin oleh hikmat, yang melahirkan kebijaksanaan, yang bermusyawarah dalam setiap persoalan, dan mewakilkan persoalan kepada pakar-pakar di bidangnya, sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang dapat menikmatinya. Itulah fungsi Al-Quran. Itulah Al-Quran. Ramadan, khususnya saat kita masuk ke tanggal 17, sebagian ulama memberikan penjelas bahwa ini diantara momentum awal diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfudz ke langit dunia. Dari langit dunia baru ditebarkan kepada perjalanan masyarakat Islam di era Nabi SAW melalui Nabi Agung yang sangat mulia itu. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfudz ke langit dunia yang diviralkan dan diketahui oleh semua bagian penduduk langit, itulah yang disebut dengan Nuzul Al-Quran, yang memberikan gambaran besar yang terdapat di dalamnya kemuliaan di satu malam, yaitu malam Al-Qadar. Sedangkan turunnya kepada Nabi SAW sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kebutuhan masyarakat pada saat itu, sehingga menjadi kurikulum bagi kita sampai dengan saat ini, diberikan oleh Allah dalam durasi waktu yang sesuai dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih 22 tahun beliau berkehidupan dan menjalani masa dakwah. Untuk itu, teman-teman semua, sekarang saatnya kita mengeluarkan kembali kurikulum itu. Yang menjadi pelajar, keluarkan ayat-ayat yang membimbing kita bagaimana cara belajar yang baik. Tidak mudah lupa, memahami dengan benar, mengamalkan apa yang kita pahami dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ayat-ayat tentang penyelenggara negara, bagaimana menjadi pemimpin yang adil, yang baik. Ayat-ayat tentang kehakiman, bagaimana menjadi hakim yang jujur, yang mulia, sehingga dipanggil dengan kalimat yang mulia. Ayat-ayat tentang keamanan saat bertugas di TNI, di Polri. Ayat-ayat tentang parlemen, bagaimana menjadi utusan yang baik, bagaimana menjaga amanah masyarakat, bagaimana seorang anggota dewan akan dihisab. Ayat-ayat tentang bisnis, bagaimana berbisnis yang benar, yang tidak merugikan, tidak memonopoli, mensejahterakan, membangun kemakmuran untuk sesama. Ayat-ayat tentang kerakyatan, bagaimana menjadi rakyat yang baik, bagaimana menjadi rakyat yang kompak, bagaimana menjadi rakyat yang akur, yang bersatu, terjauh dari perpecahan. Ayat-ayat yang membimbing para ustadz, para agamawan untuk menjadi pencerah, menghindari diri dari berbagai tipu daya tarikan dunia, bukan menjual diri, menjual ayat-ayat demi kepentingan-kepentingan materi. Semua tuntunan itu mengantarkan kita pada kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Itulah Al-Quran. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.